Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya akan menyajikan LK 4.2 keterampilan berbahasa Indonesia. Tugas pertemuan 4, keterampilan berbahasa Indonesia. A. Mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah. A. Tahap mendengar. Peserta didik mendengarkan guru bernyanyi. Peserta didik mendengarkan guru bercerita. Peserta didik mendengarkan suara hewan yang diperagakan guru. Peserta didik mendengarkan pertanyaan-pertanyaan guru. B. Tahap memahami. Peserta didik memahami lagu yang dinyanyikan guru. Peserta didik memahami cerita yang disampaikan guru. Peserta didik memahami suara-suara hewan. Peserta didik memahami pertanyaan guru. Tahap menginterpretasi. Peserta didik mampu menginterpretasi cerita guru. Peserta didik mampu membedakan suara-suara hewan. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat guru. Peserta didik mampu memaknai bunyi-bunyi bahasa yang didengarkan. D. Tahap mengevaluasi. Peserta didik dapat mengamati lagu dan cerita guru. Peserta didik dapat memahami isi cerita guru. Peserta didik dapat memahami bahasa yang digunakan guru. Peserta didik dapat memahami situasi yang dialami kura-kura. E. Tahap menanggapi. Peserta didik dapat menyanyikan ulang lagu dari guru. Peserta didik dapat menceritakan kembali cerita tersebut. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh dalam cerita. Peserta didik dapat menirukan suara-suara hewan dalam cerita. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guru. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut. B. Mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru. 1. Pre-listening. Bagian ini bisa dilihat pada bagian pembukaan, di mana guru menjelaskan tentang cara menjadi bagian dalam cerita. Guru mengajarkan sebuah lagu, dan guru menanyakan apakah sudah siap mendengar cerita. 2. Listening. Guru membaca cerita dengan menarik dan kreatif, agar para siswa memperhatikan dan dapat mengerti isi cerita. Dan guru juga menarik perhatian siswa dengan menyediakan nyanyian yang sudah diajarkan pada bagian pra-listening. 3. Post-listening. Guru mengakhiri cerita dengan meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan untuk mengetahui apakah siswa memperhatikan guru. Di sini guru juga memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan cerita yang sudah dibacakan tadi. C. Strategi paling tepat dalam pembelajaran menyimak. Setelah menonton video yang dilampirkan, menurut saya, metode yang paling tepat untuk strategi pembelajaran menyimak adalah strategi bercerita. Karena siswa atau siswi, terutama sekolah dasar, biasanya lebih tertarik dengan cerita, ditambah lagi dengan media bercerita yang menarik seperti boneka di dalam video tersebut. Dilihat dari fakta-fakta yang ada, siswa dan siswi biasanya suka dengan cerita-cerita bergambar, berwarna, bersuara, dan lebih antusias jika diajak bercerita. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya ataupun ingin memperbaiki jika ada kesalahan? Ya, saya pertama ingin bertanya, Baiklah, apakah setelah bedanya antara tahap mendengar dengan mendengarkan? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Baik, saya ingin menanggapi. Mendengar adalah aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar oleh indera kita. Sementara mendengarkan adalah aktivitas kita menangkap pesan atau gagasan yang disajikan melalui ujaran. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan tahap menanggapi tugas pertemuan 4 ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Silahkan, Maudi. apakah menyimak dapat meningkatkan kemampuan berbicara seseorang?
Baiklah, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Maudi? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Maudi. Pada perkembangannya, seorang anak yang biasanya menyimak itu akan lebih cepat menyerap apa yang dia dapatkan, sehingga dapat disimpan di memorinya, dan itu dapat menyebabkan dia mudah berbicara atau mengingat sesuatu. Dan dia dapat mengingat informasi-informasi untuk dikembangkan. Jadi intinya, jika seorang sering menyimak, dia akan lebih cepat berbicara. Terima kasih. Baiklah, Ya, terima apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin Atau ingin menanggapinya? Baiklah, Gaby, silahkan. apa saja langkah-langkah metode bercerita? Apakah ada yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Gaby tadi? Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan Gaby tadi. Yang pertama, menentukan topik cerita yang menarik. Kedua, menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan. Dan terakhir, mengembangkan kerangka cerita dan menyusun teks cerita tersebut. Bagaimana, Gaby? Sudah jelas. Baiklah, apa masih ada yang ingin menanggapi atau menanyakan sesuatu? Saya ingin bertanya, Saya ingin bertanya. Baik, Apakah Maudi, pembelajaran- Widi. Sukma aja duluan. Oh, Sukma. apakah pembelajaran dengan metode bercerita merupakan metode yang paling efisien untuk mengajar anak SD? Baik, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sukma? Izin menjawab. Baik, Gaby. Metode bercerita merupakan metode yang efektif untuk diterapkan pada anak SD karena melalui metode bercerita anak dapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan, melalui cerita yang tentu saja menarik untuk didengarkan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Baik, Widi. Silahkan. Apa manfaat metode bercerita dalam pembelajaran bagi anak? Izin menanggapi. Silahkan. Yang pertama, lihat metode bercerita itu anak dilatih untuk berkonsentrasi. Yang kedua, anak belajar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, anak berfantasi terhadap objek yang tidak nyata. Yang keempat, anak belajar menyimak apa yang diperagakan oleh guru. Dan yang terakhir, anak belajar mengingat apa yang diceritakan oleh guru. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau menanggapinya lagi? Baiklah, saya izin menanggapi tugas pertemuan 4 yang dibuat oleh Angka, Baiklah, yaitu Gaby. pada tahap mengevaluasi. Selain yang sudah tertulis, yang dibuat oleh Angka, menurut saya peserta pada tahap mengevaluasi, peserta didik juga dapat menilai ujaran dan cara bercerita guru. Dari cara guru bercerita akan mempengaruhi pemahaman yang diterima peserta didik. Jadi peserta didik menilai apakah guru tersebut bercerita dengan baik, mudah dipahami, menarik, membosankan, jelas, seru, atau malah sebaliknya. Peserta didik juga dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan cerita. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mendapatkan kekurangan. Contohnya, cerita terlalu panjang atau cerita tidak menarik, dan kelebihannya, contohnya ceritanya menarik atau tokohnya atau tokohnya unik, dan sebagainya. Peserta didik harus bisa menilai cara bercerita itu.
Cara bercerita inilah peserta didik dapat mengevaluasi berhasil atau tidaknya cerita yang dibawakan oleh guru tersebut. Oke, terima kasih Gaby atas tanggapan dari tugas ini. Apakah ada yang ingin menanggapinya lagi? Ya, saya akan menanggapi lagi, yaitu di bagian B. Di post listening menurut saya, dalam post listening ini adalah tahap di mana menanyakan para pelajar untuk menyimpulkan arti kata baru dari konteks yang mereka munculkan sebagaimana mereka kerjakan dalam membaca. Baik, terima kasih Tala atas tanggapannya. Apakah ada tambahan lagi? Di situ kan sebenarnya bukan tahap menginterpretasi, tapi tahap menginterpretasi. Itu mohon diganti ya, Muhammad. Baik, Tala, ini sedikit typo. Terima kasih atas perhatian dalam menyimak tadi. Saya ingin menanggapi kenapa Anda menyebutkan strategi yang paling tepat dalam pembelajaran menyimak itu bercerita. Karena menurut saya jika siswa mendengarkan guru bercerita itu akan menimbulkan rasa ngantuk dan bosan. Baiklah, saya akan menjawab tanggapan dari Maudi tadi. Bercerita agar tidak membosankan dan bikin ngantuk adalah dengan menggunakan boneka, seperti di dalam video tersebut. Dilihat dari fakta-fakta yang ada, siswa biasanya suka dengan cerita bergambar, berwarna, bersuara, dan lebih antusias jika diajak bercerita. Apakah sudah menjawab, Maudi? Oh, jadi harus ada medianya ya? Iya, biar tidak bosan. Oh, saya ingin juga bertanya. Kalau Tentang- memang bercerita itu lebih bagus, apa kekurangan dari tahap menjawab pertanyaan dengan bercerita? Apa kekurangan menjawab pertanyaan itu maka dari bercerita, makanya bercerita itu paling bagus daripada menjawab pertanyaan? Apa kekurangan menjawab pertanyaan menurut kamu, Angka? Makanya kamu pilih bercerita. Karena tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami siswa. Seperti itu ya pendapat kamu ya. Terima kasih, tak apa-apa. Ya. Bagaimana mengatasi peserta didik yang tidak menyimak saat guru sedang bercerita? Ya, saya akan menjawabnya. Adalah guru harus menciptakan suasana bercerita yang menyenangkan sehingga ceritanya itu langsung didengar oleh siswa itu dengan baik dan penuh ceria. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi pada malam ini. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi, bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Untuk penunjang menyimak, adapun tujuan dari menyimak adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide serta gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari saya? Baiklah, mungkin cukup sekian diskusi dari kami. Kami akhiri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.